Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre ada di seri Cinta ke-62 bersama Sis Indah yang merupakan salah satu pengurus dari Yayasan Damasuka Indonesia. Dan beliau mengambil tema belajar untuk terus menjadi lebih baik, sabar, bahagia, dan mensyukuri hidup. Dan ini saya akan mengundang Sis Indah ke dalam live chat ini supaya bisa bergabung, dan Sis Indah yang nanti akan menceritakan apa yang menyebabkan beliau itu ikutan terus ke Indonesia. Jadi kita tunggu gabungan. Selamat malam Sis Marita. Selamat bergabung bro dan sis yang sudah bergabung malam ini. Kita menunggu gabungan dari Sis Indah supaya bisa bersama-sama menceritakan pengalaman beliau. Selamat malam Bro Haiman dari Batam, setahu saya dulu nih. Bro Haiman juga salah satu climber yang pernah melakukan meditasi bersama kami. Kita tunggu gabungan dari Sis Indah. Sis Indah tinggal accept saja invitation dari saya untuk bergabung. Oke sis. Jadi saya coba sekali lagi ya. Tapi sudah di-invite sis, tinggal terima saja. Benar dari Batam, betul, mantap. Oke, semoga sehat-sehat ya Bro Haiman dan semua yang ikut bergabung. Dan mungkin lagi ada yang sedang isoman. Saya doakan semoga lekas pulih, jangan khawatir berlebihan, yang penting Bro dan Sis cukup istirahat, cukup minum vitamin, dan nonton film yang lucu-lucu supaya fun, sehingga nanti pikirannya jadi lebih happy. Begitu pikirannya lebih happy, maka badan kita otomatis akan membuat imun di dalam diri kita ini menjadi kuat. Sebenarnya ada satu hormon, yaitu hormon yang menyebabkan kita ini jadi mendapatkan kebahagiaan, yaitu kalau kita tertawa dan kalau kita tersenyum. Nah, itu akan menaikkan hormon kita sehingga hormon ini, beta endorfin ini, yang mengaktifkan kesehatan di dalam pikiran dan badan kita. Jadi badan kita pun akan lebih sehat sehingga bisa melawan virus. Ini untuk yang sedang isoman. Tapi untuk yang tidak pernah kena, seperti saya, knock on wood ya, jangan sampai terjadi. Kita tidak perlu khawatir berlebihan, tetapi kita perlu waspada. Jadi supaya Bro dan Sis tidak panik kalau sedang mengalami yang namanya virus itu. Nah, selamat malam Sis Marjanti. Nah, ini sepertinya Sis Indah sudah menerima, tapi masih gelap, belum kelihatan Sis Indah. Malam Sis Marjanti. Saya senang nih Sis Marjanti ini salah satu pengurus di Tangerang yang melakukan baksos-baksos di lapas. Halo Sis Indah, selamat malam. Mungkin malam. Masih berkoneksi. Iya, selamat malam Tuki Hontu, Namo Buddhaya. Iya, ini masih berputar sinyalnya. Jadi Sis Indah ini adalah membawakan tema belajar untuk terus menjadi lebih baik, bersabar, berbahagia, dan selalu mensyukuri hidup ini. Jadi tema ini luar biasa ya. Jadi kita menunggu sambungan dari Sis Indah karena sepertinya masih muter-muter. Dan beliau ini salah satu sukarelawati dari Baksos Bakti Sosial di Yayasan Damasuka Indonesia. Oke, sepertinya Sis Indah sedang bermasalah dengan koneksinya. That's okay, nanti juga bisa bergabung lagi. Nah, beliau ini, kalau kita lagi meeting nih ceritanya, Bro dan Sis. Kita meeting,
wifi-nya keputus. Iya nggak apa-apa sis, gabung lagi aja. Sis Indah tuh sama mamanya sibuk masak-masak buat kita makan. Jadi kita kalau meeting dulu ya sebelum pandemi tuh Sis Indah dan maminya tuh sibuk masak-masak buat kami. Jadi kalau kami rapat baik di yayasan maupun di dalam acara baksos, keluarga Sis Indah sibuk mempersiapkan konsumsi buat kami. Dan ini sudah terjadi beberapa kali bro dan sis. Jadi hasilnya tentunya sis Indah yang akan menceritakan pengalaman beliau. Karena cinta adalah cerita inspiratif, nampol, tuimers asik. Artinya orang-orang yang pernah mempraktekkan meditasi twin, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Jadi orang-orang ini bisa menceritakan pengalaman mereka. Jadi bukan dari sis brand aja nih yang selalu cerita apa sih twin itu. Orang kan ngedengarnya satu sisi. Tapi kalau bro dan sis mendengar dari semua orang-orang di mana cinta ini sudah ke-62 malam ini. Setiap Senin malam saya belum pernah absen. Termasuk malam Imlek minggu lalu kami tidak absen. Jadi ini sebabnya supaya memberikan inspirasi kepada bro dan sis yang belum mengenal twin supaya bisa bergabung. Karena kami itu melakukannya dengan tulus. Kami semua mengajar dengan tulus, kami semua ingin memberi berbagi. Karena hasil yang kami dapatkan itu luar biasa. Ya, jadi nanti bro dan sis yang belum pernah sharing, saya akan minta untuk sharing, terutama yang sudah melatih meditasi twin. Karena kalau kita tidak cerita, maka orang-orang tidak tahu. Seperti contohnya saya itu dulunya pemarah. Sampai orang bilang saya ini spitfire. Jadi kalau orang tahu Brenda itu sekitar mungkin 20-30 tahun yang lalu, mereka akan lihat, oh dia mah jangan deket-deket deh. Kayak macan gitu ya misalnya, kayak singa galaknya gitu. Tapi sekarang singa macan ini sudah ompong dan sudah jinak, jadi udah nggak akan keluar lagi yang dulunya Brenda itu seperti apa. Jadi inilah yang mengubah kami, terutama saya pribadi, itu sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang paham bahwa tidak hanya si Brenda doang nih yang cerita. Karena kalau Brenda doang yang cerita, maka tidak menjadi seru. Oke, di sini ada pertanyaan dari Sis Indah Purnama Dewi. Saya baru tahu tentang meditasi twin dari YouTube-nya Podcast of Truth. Bagus. Oke, Sis Indah sudah bergabung lagi. Malam Sis Indah. Malam Sis Brenda, Surya, saya. Iya, enggak apa-apa sih, saya juga suka begitu. Itu terkadang ada gangguan sedikit, tapi kita bisa 6R dan kita bisa tenang. Oke, apa kabar Sis Indah? Ngomong-ngomong nih masih dalam rangka Imlek, kita masih boleh kyonghi kung sifat saya. Tentunya sifat saya dulu ya untuk semua Sis Brenda juga Sis Anggulan yang ada di acara live hari ini. Saya mengucapkan semoga kalian semua selalu bahagia, sehat dan sukses selalu. Waduh, sadu-sadu doanya komplit nih sis. Bagus. Sis, Sis Indah tuh tahu twin dari mana pertama kalinya? Saya kenal meditasi twin ini dari Bro Hartono yang kebetulan adalah ketua dari Yayasan dan Indonesia. Dan kebetulan beliau ini adalah salah satu yang juga di kompleks perumahan saya ya. Jadi tetangga sih ya. Iya, sama Bro. Tetangga. Terus jadi diajarkan meditasi sama Bro Hartono. Ya. Apakah sebelum meditasi twin Sis Indah sudah pernah meditasi cara lain? Tidak perlu menyebutkan metodenya apabila sudah pernah.
jujur ya, walaupun saya sendiri adalah medis ya, tapi kalau untuk meditasi, biasanya tuh saya kenalnya tuh melalui pengamatan-pengamatan yang ada di video gitu. Dan itu biasanya cuma melihat tuh orang duduk ya, merenung ya. Jadi saya termasuk salah satu yang awam juga terhadap meditasi ini ya. Nah, biasa kalau misalnya kita lihat orang-orang meditasi itu sebenarnya hanya merasakan apakah mereka tuh hanya duduk untuk berpikir, merenungi kesalahan-kesalahan mereka atau bagaimana ya. Tapi untuk lebih dalamnya saya memang nggak jelas gitu, belum tahu. Nah, kemudian saya dari meditasi ini saya akan cepat join ya. Nah, jadi di situ tuh baru diperkenalkan gitu loh. Nah, dari sana saya baru bisa mendapatkan setitik pencerahan. Oh, meditasi itu begini gitu loh. Oh, gunanya begini ya kan. Manfaatnya begini. Yang seperti itulah sis ya. Jadi, Tapi kalau sih masih awam. that's okay. Yang penting sih sudah pernah melakukan meditasi. Lalu apa hasil yang Sis Indah rasakan dan alami dari meditasi ini? Sebelum saya meditasi, memang sebenarnya saya pribadi sendiri adalah satu orang yang mudah marah. Sama, kita pasti. Ya, jadi saya tuh memang terkadang suka terbawa seperti. Jadi kalau misalnya ini memang si adik kita tahu juga untuk mengakui ya. Jadi kalau misalkan ini memang temperamen, ya sisi buruknya seperti itu. Bahkan beberapa teman saya juga bilang kayak yang belum kenal lama ini, aduh, kamu tuh orangnya sebenarnya judes banget ya, ngeliat dari itu kamu kayak tampangnya galak gitu ya. Nah, walaupun kita sering ketawa juga ya, tapi memang mungkin orang yang pertama kali baru mengenal tuh mungkin ya, aduh kayaknya nih galak banget gitu kan. Tapi yang itu yang sebenarnya sudah banyak tahu pribadi saya, mereka baru tahu ternyata enggak gitu lah, mukanya aja gitu. Jadi tampaknya gitu. Iya. Sehingga ini kan orangnya supel gitu ya Sis ya, suka bersosialisasi. Jadi apakah ada perubahan dari kepribadian Sis? Ya, itu jujur, makanya sejak saya ikut meditasi, memang baru dikatakan sih, bukan dikatakan sering ya, Sis ya. Tapi sejak saya meditasi itu beberapa kali, maka saya coba terapkan juga di rumah. Jadi saya bermeditasi sendiri, berdasarkan cara-cara yang diajarkan di film. Kemudian dari situ saya merasakan manfaatnya itu adalah seperti gini loh. Kalau kita baru mau mengatakan sesuatu lah, kadang-kadang kita orangnya kan ceplos ya. Nah, jadi kembali lagi mikir, sebelum saya berbicara sesuatu ini sebenarnya saya salah nggak sih gitu loh. Terus ya mungkin bisa saya. Jadi seperti orang kembali kita introspeksi lagi diri kita sendiri gitu. Jadi ya perubahannya ya ada ya. Satu ya sudah bisa mulai menahan emosi, jadi nggak sembarangan marah-marah, dan kemudian juga ya banyak bersenyum yang sudah diajarkan sama platform. Nah sis udah pernah belum Sis? Kalau saya dulu pernah Sis, lagi marah-marah gitu ya. Terus saya berkaca dan saya ngeliat gila mukanya serem bener gitu ya. Saya melihat muka saya itu galaknya, marahnya itu jelek banget. Dari situ saya baru menyadari Sis, wah ternyata benar kalau kita marah itu muka kita kelihatan langsung jelek gitu ya Sis ya. Jadi itu pun yang membuat saya tuh, dan kemudian kita melatih 6R kan, suara Sis Indah jadi double gema. Oh tapi di saya jelas sih. Oke, enggak apa-apa Sis Indah. Jadi yang saya lihat itu adalah perubahan pribadi, karena dari dulu pemarah sampai kita punya jeda nih, kalau kita misalnya lagi kesel nih Sis ya. Selamat malam Suhu Menungsio Amitofo, selamat bergabung. Iya, jadi saya tuh jadi punya jeda nih, mau jeplos gitu, mau nyeplos marah atau mau diem. Kalau dulu kan langsung aja gitu ya Sis ya. Sis Indah ada pakai 2 device nggak katanya? Ada pakai suara Sis Indah ada pakai 2 device, 2 alat nggak?
Enggak ya sis ya, saya cuma pakai satu alat, cuma kebetulan mungkin ada handphone satu di sebelah saya. Oh, mungkin itu yang harus dimatikan dulu karena suaranya mental katanya. Seperti bergema. Iya. Nah, jadi kalau dulu nggak punya kontrol, sejak meditasi Twin itu kita punya kontrol. Apakah seperti itu yang Sis Indah alami? Ada yang memang ada yang kembali lagi kita tuh seakan-akan kalau mau melakukan sesuatu jadi kayak seakan-akan ada yang mengingatkan. Oh, ini sebaiknya kita pikir panjang dulu kan sebelum kita ya. Kemudian yang biasa-biasanya tuh gampang sekali ibaratnya sesuatu itu kayak kita pendam gitu ya. Pendam di dalam hati. Tapi itu kalau udah pendamannya udah banyak pasti langsung satu saat bom waktunya meledak, wah itu lebih lagi. Tapi sekarang ya menahan diri ya. Iya. Kungsi Facai kata Suhu Nangsi, selamat malam Kungsi Facai juga Suhu lagi. Oke, jadi benar ya sis bahwa 6R ini yang kita praktekkan ternyata bisa mengubah kepribadian kita. Dan apakah sis Indah merasakan juga jadi jauh lebih sabar? Sampai dengan saat ini sabarnya itu masih belum bisa dikatakan sempurna ya karena kan memang satu dari saya pribadi juga kalau untuk meditasi kan butuh waktu sih. Nah, kemudian ya kalau misalnya saya juga agak jarang melakukannya. Jadi kesabarannya ya mungkin timbul, tapi belum terlalu jadi nggak apa-apa. Sis luangkan waktu nih. Saya selalu menganalogikan begini sis. Kalau kita punya tendensi kebiasaan di dalam diri kita, dan kalau kita tidak duduk meditasi, kita tidak menyadari gangguan-gangguan itu merupakan kemelekatan kita kan ya. Jadi pada saat kita duduk meditasi, dia keluar tuh sis. Nah itu kita butuh 6R, makanya kita butuh kikis. Walaupun sis cuma punya 10-15 menit setiap hari, that's okay. Daripada tidak 6R sama sekali. Karena misalnya nih kita lagi meditasi, tiba-tiba muncul nih pikiran anak lagi gimana yang menimbulkan kita emosi misalnya. Nah ini kita cuma tahu nih pikirannya ada. Oh iya ya anak saya begini. Lepas, rilekskan, senyum kembali. Terus kita meditasi lagi, memancarkan cinta kasih. Tiba-tiba muncul lagi apaan? Karena itu pasti terjadi. Semua gangguan yang muncul di dalam meditasi kita ini adalah kemelekatan kita yang kita bisa 6R, kita bisa kikis dengan 6R itu tadi. Jadi daripada tidak sama sekali, misalnya kalau kita tidak sitting ya sis ya, itu nggak muncul tuh gangguan-gangguan pikiran itu. Tapi begitu kita sitting, kemelekatan kita muncul, itulah guru kita. Itulah guru kita yang mengingatkan kita untuk melakukan 6R atau 6M itu. Jadi 15 menit melakukan 6R 100 kali itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi nggak apa-apa, jangan menyerah. Pasti. Gitu. Nggak bakal menyerah. Itu iya, karena itu yang saya sadari. Setelah kan saya juga tidak sempurna ya sis. Ada juga meditasi saya bolong-bolong. Di awal-awal itu saya selalu kepengen tahu apa bedanya saya meditasi sama kalau saya tidak meditasi. Jadi kalau kita meditasi satu harian itu enak gitu, pikiran kita damai gitu ya. Tapi kalau kita tidak meditasi, gampang sekali kesulut gitu istilahnya. Di awal-awal nih sis. Jadi saya semakin menyadari dan itu membuat saya, oh iya ya ternyata duduk sebentar jauh lebih bermanfaat daripada tidak sama sekali. Oh iya, Kyonghi is sleeping. Dan semua yang sudah bergabung, ada Brokus juga nih yang sudah bergabung. Selamat bergabung. Nah kemudian Sis Indah kan ikut jadi sukarelawati nih Sis Baksos. Sis ikut di tahun berapa ya Baksos kita ya Sis ya? Kayaknya saya ikut Baksos di tahun 2014 mungkin ya, akhir. Jadi termasuk junior sebenarnya. Tapi yang saya ingat dulu Sis Indah pertama kali Baksos itu yang kumpul-kumpulin baju bekas itu ya Sis ya?
Sebenarnya enggak ya, Brenda ya. Saya pertama kali ikut bakti, kayaknya juga nggak salah tuh yang di Bojong ya, yang ada bakso Oh, dengan batang. oke. Ya, dan di situ tuh ya memang itu pengalaman pertama saya gitu loh, saya terjun ya, baru tahu kondisi lapangan seperti itu. Terus kemudian ya padat orangnya juga seperti itu, bermacam-macam orang ya. Dan kemudian saya sebagai salah satu orang yang newbie baru terjun ke lapangan gitu kan ya. Jadi belum kenal siapapun karena hanya segelintir orang sana sini. Tapi memang karena dasarnya saya kepo kan ya. Jadi ya saya begini, tanya begitu ya kan. Ya pada akhirnya ya mulai mendapatkan beberapa teman ya. Tapi walaupun sebelumnya tuh memang saya juga sudah kenal beberapa dari meditasi kan, di Bro Hartono, si Brenda juga mungkin kita udah pernah ketemu dulu ya. Nah kemudian kita ketemu lagi di Taksos. Nah jadi pengalaman ini kayaknya bukan yang dikumpulin baju sih, itu baju mungkin udah beberapa kali setelah itu. Oh, oke. Jadi, dan saya selalu nih bersyukur, kami nih di yayasan bersyukur. Setiap meeting, setiap ada meeting yayasan maupun meeting baksos dulu sebelum pandemi, Sis Indah dan maminya sibuk masak-masak buat kita, bawain makanan. Kayaknya sih itu nggak usah ngomongin. Kalau kita mah selalu mengingat sis kebaikan-kebaikan orang yang itu harus digaungkan. Jadi orang itu terinspirasi dengan kebaikan yang dilakukan dan itu membuat Sis Indah jadi lebih happy. Kenapa? Oh iya ya, ternyata kebaikan yang kita anggap kecil tuh sis, itu ternyata diingat-ingat oleh orang-orang dan itu membuat kita bahagia. Walaupun kita menganggap itu kecil, seperti tidak berarti. Tapi begitu kita diingatkan kembali, oh iya ya, ternyata perbuatan baik saya itu diingat dan bersyukur saya bisa melakukan kebaikan seperti itu, gitu loh sis. Ya, jadi kenapa sis? Iya syukur gitu loh. Kalau misalkan saya pribadi sih ya, saya sudah bukan itu semua ya, berharap ya semuanya kita jalan dengan baik ya, bahagia semua. Kan apalagi kita juga semua sama teman-teman sukarelawan yang lain juga banyak kerjasamanya juga kan, banyak andil juga. Sedangkan saya sebagai misal saya juga mungkin stay-nya di belakang layar kayaknya. Tapi tetap loh sis itu pada saat sis itu baru satu contoh ya sis bikin masakan. Dan yang saya paling ingat itu sis Indah mau pergi ke pesta sampai menyiapkan waktu untuk datang bawain kita makanan. Udahnya sis pergi. Itu saya ingat banget itu. Luar biasa, jarang-jarang kan orang ya kalau udah mau sibuk pesta ya udah pergi aja gitu. Ngapain mikirin orang yang lagi meeting atau lagi sibuk-sibuk gitu kan. Tapi Sis Indah walaupun mau party itu masih menyempatkan waktu membawakan makanan dan itu sangat-sangat dihargai. Selamat malam Bro Henry dari Surabaya. Semoga sehat dan bahagia semuanya. Ya, sama-sama ya Bro. Nah, terus Sis Indah, apa yang Sis Indah lihat dari Yayasan Dhamma Sukha ini sehingga terus-terusan mau membantu di dalam yayasan Sis? Jujur kalau untuk ngomong Yayasan Dhamma Sukha ini ya, saya memang kan saya tergerak dari pertama kali saya terjun baksos ke lapangan, karena memang kondisi baksos di kita tidak menentu ya sis ya, cuacanya panas, belum lagi kalau misalkan ngerjain sembako orang bisa sampai dari ujung ke ujung nggak sabar ngambil juga sampai hutan ya kan. Nah, jadi kayak feelingnya tuh berasa banget ya. Walaupun kayak kita capek, kalau kita mikir kita kayaknya punya niat baik untuk membantu orang. Jadi itu benar-benar terlaksana dengan baik. Kemudian juga saya bertemu dengan rekan-rekan sukarelawan yang lain juga mereka benar-benar tulus gitu loh. Mereka benar-benar bekerja keras. Bagian saya di sini, bagian kamu di sana gitu kan.
Jadi kita semua sama-sama punya niat untuk membantu. Jadi nggak ada yang bilang satu lebih senior, satu lebih junior. Betul, Jadi kita betul. semua Kita semua sama. Jadi, itu yang saya rasakan bahwa oh, ini benar gitu loh. Ini sesuatu perbuatan yang nyata, bukan untuk formalitas. Ya memang ada kadar kita ada post ya sis ya. Karena saya memang sebenarnya kan berada di Facebook dan IG-nya. Jadi ya, nah ini bro dan sis yang belum tahu, inilah Sis Indah, orang di belakang layar yang sering posting di Yayasan Damasuka Indonesia di Instagram. Jadi kalau dulu kita bagi-bagi APD, masker, apa gitu, mau baksos, ada foto-fotonya, ada PDF-nya, itu semua Sis Indah yang buat dan Sis Indah yang posting. Jadi amazing, memang tugasnya tidak mudah dan selalu di belakang layar, tapi inilah orangnya gitu. Jadi jangan sampai orang itu tidak tahu siapa sih yang sering posting-posting itu. Nah sekarang ya dikenal. Salam kenal semuanya. Iya. Nah Sis, dari semua baksos, apa yang membuat Sis Indah itu tersentuh dan kepengen terus-menerus berbagi? Apa tuh Sis? Nah, nih ada nih Sis, ada komentar nih dari Brokus. Malam Sis Brenda, Sis Indah. Wah, kalau ada Sis Indah dijamin kenyang deh, betul. Makanan segambreng-gambreng, apalagi kalau bakso donor darah. Udah pasti kacang ijo 2 panci gede. Dan puas banget ya Brokus ya, kita makan kacang ijonya ya. Nggak seperti bakso yang satu itu dulu. Yang kita mesti bayar goceng dapatnya semprit itu. Kalau ada kacang hijaunya Sis Indah memakannya puas satu gelas besar gitu sampai kekenyang-kenyang. Nah itu sih. Jadi expose juga di sini sama panci-pancinya bro. Sampai panci gedenya dibawa-bawa. Ya karena memang niat awal saya terutama ya memang dari mama saya juga ya yang ya karena beliau juga dari dulu juga memang aktif yayasan ini hanya membantu saja sebenarnya ya. Kalau untuk yang di tempat-tempat lain kita rajin berdana makanan. Jadi ya mungkin kalau untuk masak kacang hijau itu sudah biasa sih. Karena kan kita punya tujuan dari itu sebenarnya untuk membantu pendonor darah. Karena kan kita nggak tahu situasi. Jadi dari segelas kacang hijau ini bisa membantu mereka gitu. Itu tujuan kita sebenarnya ya. Nah kemudian semua juga sama-sama saling bekerja. Seperti Brokus juga mungkin pagi-pagi udah ngambilin dulu kacang hijau. Jadi nggak semua hanya dari kerja keras saya sendiri gitu. Ini juga udah siap peralatan segala macam. Jadi kita dari Yayasan Damasuka ya. Iya, luar biasa memang kerja sama tim. Ada komentar dari Brokus, hahaha, jangan disebut Sis. Soal kacang hijau mah tidak akan terlupakan Brokus. Kalau masih bisa, pasti akan lanjutkan. Wah, sadu. Nggak mengalami seperti apa yang kita alami dengan bakso yang waktu itu. Anyway, memang setiap bakso itu ada pengalaman menarik yang berbeda yang membuat kita itu jadi belajar, jadi mendapatkan wawasan gitu ya, kaya dengan wawasan dan cerita-cerita seru. Kemudian Sis, boleh cerita nggak hasil untuk Sis Indah? Seperti yang Sis cerita tuh sehari-harinya Sis Indah itu seperti apa sebelum tahu meditasi seperti apa, sebelum tahu baksos itu seperti apa, itu bagaimana Sis? Ya benar ya Sis Brand. Yang Sis Brand katakan mungkin kalau dulu tuh saya sebagai Buddhis ya.
yang saya tahu tuh mungkin seperti bayangan pelihara atau kuil. Yang istilahnya tuh mungkin kita hanya video, kemudian kita pulang. Ya, dikarenakan juga kesibukan atau waktu-waktu tertentu ya. Hanya sebagian lah kita bisa berdana dengan aman dan sembako. Sebatas itu yang kita tahu gitu. Dan kemudian sejak bergabung juga dengan yayasan melalui meditasi juga membantu kita ya, terutama untuk kita jadi lebih mandiri gitu ya, lebih mandiri juga bisa bersabar menahan diri. Jika menemukan sesuatu tuh jadi kita langsung maksudnya bisa meluapkan perasaan itu bisa langsung gimana ya, kayak bom atom lah. Jadi kita bisa bersabar, dan kemudian kita jadi bisa lebih pikir panjang, nggak memutuskan segala sesuatu sudah tergesa-gesa ya. Dan jujur kalau untuk menemui bakso, jujur yang saya dapatkan adalah kita memiliki rasa untuk sederhana, kemudian dan juga jika bisa menolong, ya itu saya pasti tetap menjalankan sebisa semaksimal yang saya bisa lakukan, karena yang saya lihat sejak terjun lapangan dari yang kejadian nyata, karena kita melihat kondisi di lapangan itu real gitu kan. Jadi bisa memberikan contoh buat kita melakukan segala sesuatu walaupun kita mungkin ada gitu ya, bukan berarti ya, tapi bukan berarti kita lebih dari segala-galanya. Betul sis. Itu yang membuat kita ya lebih belajar lagi ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, juga lebih introspeksi diri gitu, sis. Ya jangan melakukan sesuatu dengan sembarangan. Dan yang paling penting ya di baksos ini adalah yang benar-benar nyangkut saya itu adalah kita solidaritas tim, kekompakan tim, sama kerjasama tim. Nah jadi itu yang semua yang saya dapatkan dari PSI ini, juga dengan belajar hidup bersyukur. Ya. Meski tetap harus melihat realitas terus ya, supaya diri kita tuh harus menyadari bahwa mungkin kita lebih dari yang lain, walaupun kita bukannya lebih segala-galanya, tapi ya pasti kita akan merasakan lebih daripada mereka yang membutuhkan. Iya. Dan yang saya suka itu para volunteer juga membantu dengan tulus semuanya. Jadi sampai saya selalu bilang, bahkan aneh ya kalau dipikir-pikir, kok ada volunteer sampai 200 orang lebih gitu. Nah ini cuma terjadi di Yayasan Damasuka Indonesia, karena orang-orang tuh tahu kita itu semuanya tulus. Sampai volunteer-volunteer yang bingung, saya mau kerjain apa, tapi begitu sampai di lapangan mereka juga ikut terjun, bagi-bagi apa namanya tuh, sembako, bantu-bantu di bagian obat-obatan, bantu-bantu di bagian pendaftaran, itu semuanya tulus bekerja sampai angkat-angkat. Ada tuh teman kita, biarpun dia bos, tapi dia mau ngangkat-ngangkat beras gitu ya. Betul. Itu buat saya itu sesuatu yang wah. Jadi di situ benar seperti yang saya bilang, tidak membedakan dia seseorang itu bos atau seseorang itu volunteer atau apa, semua sama. Jadi itu yang saya terharu ya, saya melihat sendiri bahwa orang-orang itu membantu dengan luar biasa. Sis Indah ada komentar dari Sis Luciana, betul kacang hijaunya enak banget. Nah, jadi kalau bro dan sis yang kepengen nyobain kacang hijaunya Sis Indah, datanglah ke Baksos Damasuka Indonesia. Berarti hari ini kita promonya kacang hijau nih, Sis Bren. Sebenarnya bukan kacang hijaunya aja, noodle-nya, bakminya Sis Indah tuh enak banget. Cuma nih sis, sayangnya kita kan lagi pandemi ya, kita nggak bisa meeting ketemuan. Jadinya ya begitu, nggak bisa nyobain lagi makanan enaknya Sis Indah.
mungkin suatu saat sih kalau kita semua ada jodoh dan karma yang baik ya bertemu ya. Siapa tahu Betul. juga mungkin nanti saya bisa bawakan. Ya. Bukan mengharapkan, cuma ini intermezzo aja karena betul-betul semua termasuk Brohar ya kalau lagi menyiapkan meeting gitu, waduh makanan minuman semua disiapkan sampai kopi dibikinin buat kita gitu. Dan ini apa ya, bukan dari keinginan untuk dapat ini dapat itu dari orang tuh, bukan sis, tetapi saya melihat ketulusan dan kesungguhan dari orang-orang yang ada di dalam yayasan, dan itu membanggakan ya untuk saya karena ternyata visi misi kita ini tepat sasaran gitu. Nah sis, apa yang membuat sis Indah ikut lanjut terus di Baksos? Ya, seperti yang Sis Brenda bilang ya, seperti yang kita lihat contoh nyata di lapangan ya. Jadi kita semua para sukarelawan bukan hanya ibarat kata main gitu ya, atau mencari formalitas, atau mencari apa itu namanya ya, karena semua itu memang kita lakukan dengan tulus ya. Sis bisa tahu juga kondisi di lapangan kalau lagi panas, situasinya minta ampun ya kan. Kemudian apalagi yang bagian sembako yang sampai ngangkat sembako itu sampai saya rasa itu bukannya ratusan kan, kadang kita bakso itu sampai pernah mencapai ribuan kantong. Nah jadi kan kerja yang sepele. Mereka semua punya niat yang baik ya, untuk membantu teman-teman kita juga. Jadi itu yang memotivasi saya supaya saya juga bisa belajar yang seperti saya bilang, kita lebih mensyukuri hidup ya, terutama mensyukuri. Kemudian juga kita harus tetap punya niat yang baik supaya kita ke depan juga bisa baik ya, menjalani hubungan hidup dengan semua orang baik ya. Karena hidup kita itu mungkin ya tidak ada artinya di sana sini mencari musuh, tapi kalau kita punya tujuan yang baik, niat yang baik, mudah-mudahan ke depan juga semua akan baik. Jadi itu yang membuat saya termotivasi, juga teman-teman yang baik semua. Jadi kita juga bisa maksudnya bersosialisasi ya. Jadi suatu saat juga kita bisa saling tolong menolong, kemudian kita bisa saling melanjutkan juga yang baik kita untuk hasil yang lebih baik lagi ya buat teman-teman kita yang membutuhkan. Betul. Terus apa kegiatan Sis Indah sehari-hari sebenarnya? Kegiatan saya boleh katakan sekarang di rumah tangga sih. Ditambah pengacara juga. Kalian pengangguran banyak acara ya. Tapi ya memang sekarang ini kan karena zamannya juga ya. Jadi saya juga mungkin lebih banyak sibuk di rumah untuk mengawasi anak-anak, tapi juga enggak bergantung dari kebetulan, saya juga masih tetap bantu usaha keluarga saya gitu. Jadi kalau ditanya sih Brenda, apa yang saya kerjakan? Luar biasa. Iya, luar biasa semangatnya. Terus Sis Indah, cerita Sis, pengalaman waktu Sis, kan Sis Indah jadi point person tuh waktu kita ada Baksos apa, Lombok atau apa ya, yang ngumpul-ngumpulin baju itu loh Sis, orang-orang kirim ke Sis Indah dan Sis Indah yang sortir bersama tim. Pengalamannya itu sebenarnya kalau untuk yang baju bekas itu yang lihat awal pencetusnya itu adalah Bro Janto dan Bro Teki. Ini Brenda tahu mereka pentolan di yayasan. Nah jadi pas kebetulan pada saat itu memang pas pencetus itu bilang, oh kayaknya nih kita banyak teman-teman kita yang ingin membutuhkan baju bekas ya kan, karena pada saat itu awal mulanya kalau tidak salah itu banjir ya, banjir
Nah, jadi Oh. waktu suasana banjir itu banyak teman-teman kita mungkin yang kehilangan rumah, yang katakan pakaian mereka basah, mereka tidak bisa pakai baju segala macam. Jadi kita berinisiatif untuk mengumpulkan. Nah, mengumpulkan ini kita bagi ke 3 lokasi sih. Salah satunya adalah rumah saya karena termasuk daerah yang mudah dijangkau untuk orang-orang lain dari sekitarnya ya kan. Kemudian juga dari rumah juga difokuskan. Nah, kemudian itu Ya. sudah terkumpulkan dan syukurnya kita bisa sampaikan kepada teman-teman. Jadi merasakan bahagia gitu. Karena kata Betul. berarti yang kita perbuat itu semua benar-benar tersampaikan. Nah, jadi ya awalnya sebenarnya tuh dari senior kita. Saya hanya mendukung. Saya bilang jika saya bisa, saya bisa. Tapi Sis bersama berapa orang satu tim yang bungkus-bungkus baju-baju layak pakai itu, Sis? Kalau untuk bungkus baju layak pakai, sebenarnya itu baju memang kita sudah minta kepada para donatur itu untuk dipisahkan. Jadi begitu mereka mengirimkan baju itu sudah ada tulisan. Nah, jadi dari situ sudah ada tulisan, kemudian kita bawa lokasi yang membutuhkan. Nah, jadi dari tulisan itu kita oh ini baju dewasa, oh ini bajunya baju anak. Nah, jadi kita tinggal sortirnya seperti itu aja sih. Sebenarnya dibilang susah sekali sih enggak ya. Karena juga masa pandemi, karena masa pandemi begini kan kita juga nggak terlalu berani membuka barang sampai berantakan mana-mana ya kan. Nah, ada lagi nih yang saya ingat waktu ada kebakaran ya, kita juga ada dana baju ya kalau nggak salah ya. Kebakaran. Iya ya. Karena ya. ini memang dibagi ke beberapa tempat juga. Iya. Dan Sis Indah punya background untuk mengkompilasi foto-foto, video itu luar biasa loh Sis, dari yang cuma foto biasa gitu ya, dikompilasi jadi sesuatu yang menarik. Terutama pada saat kita membagi-bagikan APD tuh Sis, saya ingat banget. Video-video bagus-bagus, APD pada saat di awal pandemi kan kita ada dana APD, dana masker gitu ya. Itu Sis membuat itu memang sudah punya keahlian itukah atau karena membuat itu karena apa ya, tuntutan gitu, misalnya harus memposting. Sebenarnya gini sih, memang saya sebagai ibu rumah tangga, jujur saya itu termasuk orang yang gaptek. Oke, sama dalam teknologi. Jadi waktu awal-awal saya bisa menyusun hanya memakai photogrid ya. Jadi kemampuan saya memang terbatas. Nah, kemudian dari video-video yang dikirimkan yang APD itu yang kita pertolongan COVID untuk para dokter, itu sebagian dari mereka memang dari mereka rumah sakitnya pun ataupun pusat kesehatan yang kita kirimkan itu, syukurnya mereka itu membantu kita gitu. Mereka yang membuatkan videonya gitu. Nah, jadi saya membuatkan video itu, jadi saya bisa langsung share, ya kan. Nah, kemudian terakhir kami saya lihat kayaknya memang kita butuh kemajuan juga ya, karena di Facebook awal-awalnya tuh hanya foto aja ya. Jadi kalau sebenarnya niat saya itu satu itu tujuan aslinya itu kita memberitahukan gitu kepada para donatur. Kalau begini nih dana yang kalian sudah sampai, jadi jangan tanya kemana ya, sebenarnya nggak disalurkan atau tidak disalurkan ya. Bukan dengan tujuan pencitraan, bukan. Tapi untuk memberitahukan bahwa kalian menemukan dana yang tepat, bahwa langsung sampai juga kepada orang-orang yang tepat gitu kan. Tapi saya berasa kalau dari dan tulisan yang mungkin kadang terlalu panjang kali lebar, orang kadang males gitu sih melihat ya
membaca. Jadi Iya. saya mencoba mencari, oh apa saya coba ya tadi kias, pikir, mungkin orang lebih tertarik melihatnya. Tapi kalau mungkin saya perempuan ya, mungkin saya dari laki-laki nggak gitu demen melihatnya ya. Lalu norak mungkin. Tapi saya suka loh sis melihat laporan-laporan itu karena benar-benar kelihatan apa yang dilakukan oleh tim kita gitu sis. Jadi laporannya tepat. Ya, Bagus, saya sudah bagus. berusaha gitu. Memang itu tujuan saya gitu. Supaya orang tahu, oh ternyata kalau saya nih besok Indah ini kalau minta bantuan itu bener nggak sih, nyampe nggak sih gitu kan. Nah walaupun Iya. tanpa kita harus bicarakan, walaupun saya meminta bantuan, tapi saya pribadi juga saya nggak bikin saya juga pasti ada durasi kan. Tapi ya Betul. kembali lagi tujuannya itu adalah supaya orang tahu orang tertarik gitu, untuk ikut. Pokoknya kalau dana ke Yayasan Dhamma Suka Indonesia pasti aman. Dana masuk dari donatur pasti keluar untuk para yang membutuhkan. Jadi nggak ada yang mampir-mampir simpen itu untuk keperluan lain. Karena kalau kan kita punya 2 rekening, Sis Indah tahu kan. Rekening Baksos ya untuk Baksos, rekening yayasan ya untuk keperluan meditasi, retret dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk Baksos ya pasti salurannya untuk Baksos lagi. Jadi Ya, pasti memang aman deh orang yang berdana. ya memang saya tahu itu karena kadang-kadang juga pun kalau kita kekurangan uang pun kita juga masih kadang nalangin juga kan sendiri dari yayasan. Ya, jadi Betul. jadi apa saya harus membuat proses gitu loh supaya orang tertarik, oh ini ternyata benar gitu kan ya. Nah, jadi dari awalnya terus kemudian juga mungkin temukan gitu ya, karena kan saya selain di yayasan juga di sekolah anak-anak biasa saya itu non-kelas. Oh, jadi wah, saya luar biasa. gitu loh. Jadi ngurusin kelas, tapi kebetulan tahun ini saya bilang saya mau refresh 1 tahun ya atau bagaimana ya. Tapi di samping saya masih tadi ya saya bantu. Jadi kadang-kadang ada acara day, ada acara apa, memang kita harus bikin apresiasi dulu ya kan. Nah jadi kita bikin dari yang saya nggak bisa ya, mau kita belajar. Itulah Mbak Google itu kan nggak bisa belajar walaupun masih sederhana ya sis ya, karena kan saya bukan yang benar-benar profesional. Bagus tuh. Iya, karena saya juga nggak bisa bikin begituan. Belajar sis. Ada komentar dari Sis Yuni. Turut berbahagia Sis Brenda dan Sis Indah, Baksos DSI mantap dan berbeda semua bersatu dan bekerja sukses selalu. Thank you Sis Yuni untuk doanya. Memang Baksos. Nah, iya, dari Bro Henry Chan dari Surabaya. Belajar bersama di TWIM memang membahagiakan, Bro, dan Sis volunteernya baik-baik. Edisi Cinta juga sangat menginspirasi dan menyemangati untuk terus berbuat baik. Nah, ini saya sudah melihat postingan Bro Henry. Suka function, suka berdana kemana-mana, dan itulah tujuan dari kita adalah berbagi kepada sesama, dan ini tujuannya sampai ke Surabaya. Jadi bagus sekali ya, semoga ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Sis Indah, nggak berasa nih udah mau sejam kita ngobrol. Ada pesan dan kesan apa untuk para pendengar baik yang ikut gabung di sini maupun nanti yang mendengarkan rekamannya? Ya pesan dan kesan saya ya pada malam hari ini, terima kasih saya diberikan kesempatan juga untuk hadir di acara Sis Brenda. Ini sebenarnya acara pertama kali saya tampil live. Jadi saya juga jujur sebenarnya agak grogi juga. Nah, tapi semua itu selalu ada yang pertama Sis. Nanti kalau sudah pertama bisa kedua, bisa ketiga dan lain seterusnya. Bahkan Sis Indah bisa bikin live-nya Dhamma Suka Indonesia misalnya. Boleh. Itu saya harus belajar dulu Sis. Oke, jadi saya mungkin kesan saya ya di acara meditasi. Ya, saya rasa untuk teman-teman semua yang mungkin belum mencoba meditasi saya sarankan, anjurkan kalian boleh mengikutinya karena boleh mencoba manfaatnya, karena dari meditasi ini juga kita dilatih untuk berbahagia.
selalu tersenyum. Nah, itu juga dari senyum itu jujur ya, kalau untuk yang para perempuan mungkin tertarik ya, bisa bikin tambah awet muda, tambah cantik, Nah, ya kan? betul Nah, ya. juga mungkin juga jangan suka marah-marah, jadi biar pasangan hidupnya ataupun pacarnya juga tambah happy. Tambah sayang gitu, Ya, tambah sis. sayang. Ya, jadi bolehlah dicoba karena mentor-mentornya di sana juga semuanya bersahabat, juga benar-benar tulus membantu. Ya, itu untuk mungkin pesan saya juga di belakang Yayasan Dharma Suka juga buat kalian yang terjun langsung. Ya, kalian boleh ikut mencoba sampai tahu gitu ya. Sama-sama kita berdua memiliki tujuan yang baik, niat yang baik, sama ya. Nah, kemudian juga pesan saya, saya sampai dengan saat ini mengikuti acara meditasi ataupun acara apa, tetap saya bukanlah pribadi yang sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya, lebih berbahagia, lebih mensyukuri hidup, lebih bersabar, juga lebih segala-galanya lah dalam memperbaiki diri sendiri supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Pasti. Kalau kita memperbaiki sekarang, kita akan memperbaiki kehidupan kita berikutnya. Bahkan bukan dalam kehidupan berikutnya, bahkan dalam kehidupan ini. Betul. Di kehidupan ini pun kita bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi selalu tepat sasaran. Masih ada pesan lain, sis? Kayaknya cukup. Nanti kalau kelamaan, saya khawatir teman-teman pada nonton semua. Enggak sih, seru. Ini sampai bro dan sis ya. Saya mau kasih tahu satu hal sebelum kita selesaikan. Putranya sis Indah, atau putrinya sis Indah yang membuat bisa bikin stiker loh. Stiker yang ada di WhatsApp. Itu buat saya satu hal yang amazing ya, karena anak kecil ya sis ya. Umur berapa sis? Putra atau putrinya sis Indah? Saya rasa itu bikin stiker WhatsApp ya. Karena memang anak saya yang laki-laki itu yang umur 11 tahun, kelas 5 SD. Memang dia tuh hobi menggambar. Jadi di suatu kesempatan memang ditanyakan apakah bisa untuk bikin. Nah, saya suruh dia coba. Tapi jujur untuk anak usia dia kalau dibilang serius kalau tingkat ini masih agak susah. Jadi di samping itu masih di belakangnya saya juga. Ya, tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah anak 11 tahun bisa bikin gambaran mirip sama Bantewin. Dan itu luar biasa. Ya, karena mungkin memang jadi ya. Iya, talentanya. Itu harus dikembangkan terus tuh sis. Jadi didorong, nanti disarankan ikut TYC, Twin Youth Camp. Ya. Supaya bisa belajar meditasi, dia bisa fun, tidak menganggap meditasi itu momok. Kan untuk anak-anak yang belum mengerti tentang meditasi, dipikirnya meditasi itu bosen, ngapain aja gitu. Tapi kalau mereka udah ngerasain meta, cita kasih, terus bahkan berkembang sampai UPK tenang seimbang, maka mereka yang akan mendapatkan manfaat besar bagi kehidupan mereka. Itu sudah banyak testimonial dari remaja-remaja yang mengikuti TYC. Jadi setiap 6 bulan sekali rencananya kita itu ada acara TYC. Nanti sis Indah bisa encourage anaknya untuk ikut. Boleh. Ya. Jika ada kesempatan dan jodoh yang baik ya sis pasti akan pasti. Ya. Dan saya Brenda Mekre berterima kasih kepada sis Indah yang menjadi narasumber saya malam ini untuk menceritakan pengalaman-pengalaman beliau selama bergabung di Yayasan Dharma Suka Indonesia dan di Baksos, Bakti Sosial Yayasan Dharma Suka Indonesia. Karena memang orang-orang yang ada di balik layar ini harus dikenal oleh publik. Tidak hanya yang dikenal dan diketahui itu hanya sis Brenda, Bro Hartono, Bro Kus, Bro Neki, itu semuanya harus dikenal. Jadi makanya kenapa acara cinta ini adalah memperkenalkan orang-orang di balik layar di yayasan maupun para asmen pembimbing meditasi di TWIM supaya dikenal oleh umum sehingga tidak hanya seperti yang tadi
niat saya itu di awal melakukan program cinta ini supaya orang-orang yang ada di balik layar ini bisa dikenal. Jadi kalaupun nanti ada yang mau misalnya punya talenta tertentu, nah ini bisa dicari gitu. Jadi itu yang tujuan saya. Sekaligus mempromosikan. Tadi kemarin saya bertanya kepada si Indah, ada bisnis apa yang mau dipromosikan? Sis Indah cerita, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun melakukan banyak kegiatan. Dan sebenarnya tugas ibu rumah tangga itu lebih capek loh. Jadi itu yang saya notice, yang saya perhatikan. Karena saya melihat dari mami saya. Beliau di usia 86 hampir 87, itu biar badannya lagi sakit-sakit, sakit punggung, sakit pinggang. Tapi kalau buat anaknya, semua dibikinin. Anaknya, cucunya kepengen apa dibikinin. Jadi itulah ibu rumah tangga cinta kasih seorang ibu yang betul-betul tulus. Ya. Jadi saya Brenda Imekre bersama Sis Indah mengucapkan terima kasih kepada Bro dan Sis yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komentar positifnya. Semoga bisa menginspirasi dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa di Senin depan di sesi Cinta ke-63. Kanan Sis Indah untuk sharingnya yang sangat menginspirasi semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.